Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hatta tarda. Walhamdulillahi ba'da ridha. Walhamdulillahi idza radit. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, syukur kehadiran Allah, marilah kita sama-sama panjatkan, kita lantunkan pada pagi yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, dan yang lebih dari itu, setiap hari iman kita, hidayah kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa kita lantunkan salawat dan salam pujian kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melanjutkan kajian surah Yasin. Insya Allah hari ini kita akan mengkaji mulai dari ayat ke-20 sampai ayat ke-27. Jadi hari ini setengah halaman kedua dari halaman 441. Jadi kalau Al-Quran standar, ayat yang akan kita kaji ini ada di halaman 441, dan yang akan kita kaji itu setengah bagian kedua atau setengah dari garis tengah ke bawah. Nah, setengah bagian pertama sudah kita kaji pada minggu yang lalu. Coba kita sama-sama review apa saja poin-poin pokok pada pertemuan yang lalu mengenai surah Yasin ayat ke-13 sampai 19. Coba siapa yang masih ingat dengan pokok-pokok materi di pertemuan yang lalu? Ingatnya ya waktu itu Ashabul Qaryah itu kisahnya. Oke. Kisah Ashabul Qaryah. Apalagi yang diingat? Mas Rafiq, ini juz berapa? Maaf. Juz ke-22 Pak Icang. Oh, 22, oke. Ya, jadi surat Yasin, surat ke-36 yang akan kita bahas ayat 20 sampai 27. Nah, sekarang kita sedang mereview singkat materi minggu lalu dari ayat 13 sampai ayat 19. Jadi minggu lalu kita mengkaji kisah mengenai Ashabul Qaryah. Allah membuat analogi, membuat perumpamaan, menceritakan sebuah kisah penduduk sebuah desa, sebuah kota yang bernama, apa nama kotanya? Antioch. Antioch ini ada di mana Antioch? Turki. Di Turki. Di Turki. Nah, menurut sebagian besar para mufassir, peristiwa ini terjadi pada periode Nabi Isa. Nabi Isa. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada berapa tahun? 500. 700. 500 ya. 570 ya, betul. Jadi Nabi Muhammad itu lahir tahun 570 Masehi. Nah, Nabi Isa menurut keyakinan kita sebagai orang Islam tidak disalib, diangkat oleh Allah, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 30 Masehi. Terjadi pada tahun 30 Masehi. Nah, cerita ini berkisar pada 3 orang utusan Nabi Isa. Di minggu yang lalu saya menyebutkan bahwa kita tidak perlu tahu siapa namanya karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan siapa namanya. Walaupun dalam kitab-kitab tafsir ada yang menyebut nama tiga orang utusan ini. Yang pertama John, yang kedua Jude, yang ketiga Peter. Jadi 3 orang ini adalah apostle atau disciple, atau dalam Al-Quran disebut dengan kaum Hawari. Kaum Hawari. Nah, kaum Hawari ini berdakwah menyampaikan
risalah Allah kepada penduduk Antiok yang terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah penduduk native, orang-orang Romawi. Yang kedua, orang-orang dari Bani Israel. Nah, siapa Bani Israel? Ada yang masih ingat dengan silsilah Bani Israel? Kalau disebut Bani Israel, mereka ini siapa? Keturunan Datang nih. Yahudi? Ishak. Ya. Keturunan Nabi Yakub ya. Keturunan Nabi Yakub. Jadi kalau disebut Bani Israel, maka pengertiannya adalah keturunan Nabi Yakub. Nah, setelah zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud Sulaiman, Bani Israel mengalami perpecahan dan mengalami periode penurunan. Jadi mengalami kemerosotan. Mereka berpencar, berdiaspora, ada di mana-mana. Ada yang sampai di Irak, ada yang masih tinggal di sekitar Yerusalem, ada yang sampai ke Antiok. Nabi Isa itu tinggal di kawasan Yerusalem, mengutus 3 orang disciple, muridnya ke Antiok untuk mendakwahkan ajaran Islam ke penduduk Antiok yang terdiri dari 2 golongan tadi, orang Romawi dan Bani Israel. Nah, 3 orang ini ditolak, bahkan dikatakan pendusta. Mereka diancam akan dibunuh. Itu disebut dalam ayat ke-18, kalau kalian tidak berhenti, kalian akan kami lempari batu, kemudian kami siksa dengan cara yang sangat menyakitkan. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ke-20. Dia dalam ayat 20 dan seterusnya, ini ada tokoh baru yang muncul dalam cerita. Tadi kan berpusat pada penduduk kota dan 3 orang utusan. Dari ayat ke-20 ini ada tokoh baru yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagian ini ke bawah itu bagian yang sangat favorit. Jadi saya kalau membaca ayat ini, membaca surah Yasin, bagian ini termasuk yang paling favorit itu. Karena happy ending, banyak pelajaran moral di dalamnya. Itu nanti kita lihat, kita kupas satu persatu apa saja ceritanya. Saya baca dulu ya ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Oke, silakan siapa yang mau baca terjemahannya ayat 20. Saya bacakan ya. Silakan Pak Tantowi. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Ya, terima kasih. Jadi ayat ke-20 ini bercerita tentang seorang rojul. Seorang rojul. Apa artinya rojul? Rojul itu seorang laki-laki. Nah, Al-Quran tidak menyebut namanya. Siapa laki-laki dalam cerita ini? Tetapi dalam kitab-kitab tafsir, umumnya para ulama sepakat dengan satu nama. Coba yang punya catatan, silahkan kalau mau sambil mencatat. Namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Nama aslinya Habib sebenarnya. An-Najjar itu hanya profesinya. An-Najjar itu bahasa Arabnya tukang kayu. Jadi Habib the Carpenter gitu. Nah, profesi dia tukang kayu. Dalam kitab-kitab tafsir ada yang menyebutkan profesi dia membuat patung yang disembah sebagai Tuhan dari kayu. Itu. Jadi Al-Quran membuat identitas, membuat nama Habib ini tidak disebut dalam Al-Quran, tapi semua ulama tafsir sepakat dengan nama Habib An-Najjar. Nah, kita mulai dari wajah amin aqsal madinati rojulun. Telah datanglah min aqsal Madinah, dari penjuru kota, dari ujung kota.
atau bagian paling ujung dari kota. Kota ini kota apa? Kota Antiok. Kota Antiok. Nah, memang kalau kita mengamati ada perubahan vocabulary, ada perubahan kosakata dalam surat Yasin ini. Masih ingat nggak di awal ayat 13 tadi Allah menggunakan kata apa untuk menunjukkan Antiok? Apa kosakata yang digunakan Allah? Ayat 13. Ashabal apa? Ashabal Korea. Qaryah. Korea. Dalam ayat ke-20 kemudian Allah switch menggunakan kata Madinah. Nah, apakah ini dua tempat yang berbeda? Para ulama mengatakan ini tempat yang sama. Jadi kenapa terjadi perubahan kosakata? Di ayat ke-13 Allah mengatakan 3 orang utusan Nabi Isa ini datang ke Korea. Dalam ayat ke-20 diceritakan ada laki-laki yang tinggal di Antiok. Tempat tinggal Antiok itu disebut tidak lagi Korea, tetapi berubah namanya menjadi Madinah. Nah, sejauh yang saya baca tidak ada yang mengatakan laki-laki ini datang dari luar kota, datang dari luar Antiok, tidak ada. Tetapi kenapa terjadi perubahan kosakata? Untuk menunjukkan bahwa tempat itu sangat luas. Jadi Antiok itu luas kawasannya. Jadi Korea tadi artinya town ya atau desa. Kalau luas dalam bahasa Arab, menurut para ulama dia juga disebut dengan Madinah. Jadi dalam hal ini Korea dengan Madinah itu adalah sinonim untuk menunjukkan satu hal yang sama. Nah, berubah menjadi Madinah untuk menunjukkan betapa luasnya kawasan itu, dan laki-laki ini datang dari tempat yang paling ujung. Waja'a min aqsal Madinah. Nah, ya biasanya orang yang tinggal di pinggiran kota, dalam bahasa Inggris kita sebut dengan suburb ya, itu biasanya orang yang secara politik dia pinggiran, secara ekonomi dia menengah ke bawah, dia orang yang nggak mampu. Nah, tetapi dia punya keikhlasan, dia datang jauh-jauh ke pusat kota untuk menyampaikan misinya. Apa misinya? Nanti kita lihat. Nah, penggunaan kata Aqsal Madinah datang dari sudut kota yang paling jauh juga maknanya adalah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa dakwah 3 orang muridnya Yesus tadi, 3 orang kaum Hawari tadi, itu sampai ke bagian paling ujung kota Antiok itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa 3 orang utusan Nabi Isa ini sudah berdakwah sekeras tenaga, bahkan yang paling sudut kota paling jauh pun sudah mendengar dakwah mereka. Itu. Nah, itu rahasia mengapa Allah menggunakan kata Aqsal Madinah. Rajulun, seorang laki-laki. Nah, sekali lagi namanya adalah Habib An-Najjar. Menurut sebagian ulama, dia ini laki-laki yang sudah usianya cukup sepuh, 70 tahun, dan profesinya tadi adalah tukang kayu. Dia bukan Bani Israel. Dia dari native. Dia dari Romawi. Dari Romawi. Nah, yang para ulama dalam kitab-kitab tafsir selalu mengajukan pertanyaan begini, apa rahasia Allah tidak menyebut namanya langsung? Kenapa Allah tidak menyebut wajah amin aqsal madinati Habib An-Najjar? Bahkan bukan hanya tidak disebut nama, kata rojulun sendiri menggunakan bentuk nakiroh, bukan bentuk ma'rifat. Itu. Kalau dalam bahasa Inggris itu a man. A man comes from the furthest side of the city.
Jadi bukan the man. Dia paham ya beda antara rojulun dengan ar-rojul. Kalau ar-rojul itu terjemahnya the man. Seorang laki-laki tapi sudah definitif, sudah jelas itu. Nah, dalam ayat ini yang digunakan justru a man. Nakiroh itu. Nah, apa rahasia Allah kenapa namanya tidak disebutkan langsung bahkan digunakan bentuk nakiroh itu. Jawaban yang pertama tentu saja ini memang karakter keseluruhan cerita-cerita dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jarang sekali menyebut nama ketika bercerita. Coba baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf. Surat Yusuf kan dari awal sampai akhir itu kan narasi cerita bersambung gitu ya. Runtut. Panjang ceritanya. Nama yang muncul siapa? Nama yang muncul hanya Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Padahal dalam cerita itu banyak sekali kan orang-orangnya yang muncul. Ya, ada kakaknya. Kakaknya. Ada siapa lagi, Bu Supardan? Bunyamin ya, adiknya. Ada adiknya. Ada siapa lagi? Ada Zulaiha. Ada Zulaiha. Ada siapa lagi? The King itu namanya apa nggak tahu. Ya, ada Raja. Ada Ibrahim, Mama Isya. Iya. Kemudian ada siapa lagi? Ada orang-orang yang melewati sumur tempat Nabi Yusuf dibuang, kemudian menyelamatkan dan dijual, kan gitu. Ya. Nah, dari semua figur-figur yang diceritakan dalam surat Yusuf, yang namanya disebut hanya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Sama seperti dalam surat Yasin ini, ketika berbicara tentang Ashabul Qaryah, mursalunnya tidak disebut, rojulnya juga tidak disebut. Hikmahnya adalah, jawabannya adalah karena supaya manusia itu tidak salah fokus. Supaya manusia itu, kita Muslim, umat Islam yang membaca cerita-cerita dalam Al-Quran tidak terdistraksi dari pelajaran moral dalam cerita yang kita baca. Itu. Kalau disebut nama nanti kita fokusnya ke orangnya, bukan kepada perbuatan yang dia lakukan. Itu. Nah, Allah tidak menyebut nama itu supaya kita fokus ke perbuatan yang dia lakukan dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Itu. Berbeda karakternya 180 derajat bertolak belakang dengan the stories, cerita-cerita dalam New Testament, Old Testament selalu menyebutkan nama dan detail. Bahkan kadang-kadang ada genealogi, ada nasab dari dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim terus sampai ke Nabi Yusuf misalnya. Nah, itu akhirnya membuat orang terdistraksi dari apa pelajaran moral dalam cerita itu. Itu jawaban pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak menyebutkan nama orang ini? Karena orang ini melakukan perbuatannya, melakukan misinya itu betul-betul ikhlas. Ikhlas karena Allah. Dia melakukannya karena bukan ingin mencari popularitas. Itu. Jadi Allah ingin mengajarkan kita bahwa kalau melakukan sesuatu lakukanlah secara ikhlas, bukan karena kita berharap popularitas, berharap keterkenalan. Itu. Namanya memang tidak diketahui, tidak disebut langsung, tetapi cerita dia direkam dalam Al-Quran. Sekarang kemudian kenapa, Mbak? Di Walmart bisa. Iya. Sebentar lagi jam 8 mereka buka. Oke. Ya, jadi alasan kedua adalah untuk menunjukkan bahwa laki-laki ini, rojulun ini adalah orang yang melakukan dakwah secara ikhlas. Itu. Kemudian ayat selanjutnya atau kata selanjutnya, yas'a. Laki-laki ini datang dengan terburu-buru dari ujung kota, dari suburb tadi ya, ke pusat kota dengan terburu-buru. Nah, kenapa terburu-buru? Para ulama tafsir menjelaskan karena ada situasi emergensi, ada situasi darurat. Pada saat itu penduduk Antiok sudah berkumpul dan sudah mau mukuli, sudah
mau menghakimi 3 orang murid Yesus yang berdakwah di tengah-tengah mereka. Itu. Jadi ada kerumunan massa yang datang mau menghakimi, mau mempersekusi murid-murid Nabi Isa yang ada di Antiok ini. Makanya dia datang buru-buru. Kemudian yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ya qaumi artinya adalah wahai kaumku. Nah, pelajaran dari kalimat ini, pelajaran dari frasa ini, si Habib An-Najjar ini menggunakan frasa, menggunakan panggilan yang sangat halus. Jadi dia nggak menggunakan kalimat ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir gitu. Padahal jelas orang-orang Antiok itu belum menerima hidayah. Nah, Habib An-Najjar tidak menggunakan frasa yang seperti itu. Kenapa? Itu karena frasa yang kasar. Itu bukan frasa yang semestinya digunakan oleh seorang da'i. Da'i itu orang yang ngajak kepada jalan Islam itu harus menggunakan kalimat yang santun, lembut, jangan menghakimi. Itu. Nah, ini kalimat ini ya qaumi juga menunjukkan kecintaan Habib An-Najjar kepada his fellow citizen. Jadi dia sangat cinta kepada sesama penghuni, sesama penduduk kota Antiok. Itu. Nah, jadi orang yang berdakwah itu kalau ingin menyampaikan dakwah, dia harus mencintai objek yang dia dakwah. Jadi jangan melihat objek yang dia dakwah itu sebagai musuh, sebagai saingan, sebagai orang yang akan memperkaya materi, tetapi orang yang dia betul-betul cintai dan orang yang betul-betul dia harapkan untuk mendapatkan hidayah. Itu. Nah, Nabi Muhammad tuh kalau berdakwah begitu, walaupun orang Mekah itu memusuhi Nabi Muhammad, mempersekusi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad hatinya sepenuhnya ada dalam kaumnya. Dia sangat mencintai kaumnya. Makanya kalau kaumnya nggak beriman, Nabi itu sedih. Karena Nabi tahu bahwa orang yang nggak beriman, orang yang menolak, orang yang arogan, pasti akhirnya akan berakhir di azab Allah. Nabi sedih kalau ada orang nggak beriman itu. Dalam surat Al-Kahf pernah kita sampaikan di awal, fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Nabi Muhammad, apakah kamu akan merasa sangat bersedih, merasa akan bunuh diri ketika umat-umatmu di Mekah ini tidak menyeru panggilanmu? Nah, itu menunjukkan suasana kebatinan, suasana hati Nabi Muhammad ketika orang-orang Mekah nggak mau beriman. Ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah 3 orang utusan ini. Ikutilah 3 orang murid-murid Yesus yang datang jauh-jauh dari Yerusalem ke kota Antiok ini. Itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari frasa ini adalah kalimat yang digunakan oleh Habib An-Najjar itu bukan ittabi'uni. Wahai orang-orang Antiok, penduduk Antiok, ikutilah aku. Yang dia katakan adalah ikutilah mereka ini. Ikutilah 3 orang utusan Nabi Isa ini. Mereka ini adalah orang yang diutus Isa dan berarti mereka itu diutus oleh Allah. Itu. Nah, dengan mengatakan ikutilah utusan Nabi Isa, ikutilah mereka, berarti apa? Berarti Habib An-Najjar, Habib the Carpenter ini, dia sadar dengan kapasitas dia. Gitu. Dia ilmunya terbatas. Dia tidak menerima wahyu. Dia belum memahami seutuhnya firman Allah yang diberikan ke Nabi Isa. Itu. Makanya yang dia sampaikan adalah ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan Allah. Itu. Nah, pelajaran moralnya dari cerita mengenai Habib An-Najjar ini, berdakwah itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak harus seorang ustadz. Tidak harus seorang ustadz. Siapapun bisa berdakwah, mengambil peran masing-masing, dan lakukan tugas dakwah, mengajak orang lain ke jalan Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau ada orang yang memang belajar
formal, menekuni ilmu keislaman, ya dia berarti bisa menyampaikan lebih jauh. Tapi kalau tidak punya pendidikan formal, masih ragu-ragu juga dengan ilmunya, bisa mengambil peran lain. Ngajak orang, ayo kita ikut pengajian, ayo kita belajar ngaji, gitu. Bisa misalnya jadi panitia, menyiapkan tempat, bisa melobi pembicara, melobi narasumber, bisa menyiapkan logistik. Jadi artinya apa? Untuk berdakwah itu tidak harus menjadi alim, menjadi orang yang super knowledgeable itu. Nah, laki-laki ini, ar-rajul dalam ayat ini, Habib the Carpenter ini betul-betul laki-laki yang istimewa di mata Allah. Jadi ternyata sebagai supporter dakwah pun itu Allah muliakan hidupnya, muliakan perannya dengan diceritakan ulang dalam Al-Quran. Coba nanti kita lihat ya. Cerita mengenai Habib An-Najjar itu setengah halaman sendiri. Jadi dari ayat ke-20 sampai ke ayat ke-27 itu bercerita mengenai satu orang, mengenai Habib An-Najjar. Jadi 8 ayat di Allah habiskan untuk menjelaskan tentang kontribusi Habib An-Najjar yang menjadi supporter dakwah Al-Mursalun itu. Itu porsinya sama dengan kalimat yang Allah gunakan untuk bercerita tentang Al-Mursalun itu sendiri. Jadi Al-Mursalun itu kan diceritakan dari ayat ke-13 sampai ayat ke-19, setengah halaman. Jadi satu orang supporter dakwah itu nilainya di mata Allah sama dengan 3 orang pelaku dakwah yang menyampaikan dakwahnya secara langsung. Ini salah satu benefit, salah satu nilai pelajaran yang bisa kita ambil. Artinya siapapun bisa mengambil peran mengajak orang ke jalan Allah berdakwah dengan kapasitas, dengan kemampuan masing-masing. Kemudian, ayat ke-20 ini juga menjadi hiburan bagi Nabi Muhammad, hiburan bagi para sahabatnya, bahwa kalian yang mensupport dakwah Nabi Muhammad, wahai sahabat-sahabat Nabi, juga akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, salah satu tujuan dari surat Yasin adalah to console, untuk memberi hiburan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabatnya. Setelah Nabi Muhammad berdakwah 10 tahun, yang beriman tidak kunjung bertambah. Jadi ayat ini membesarkan hati Nabi Muhammad dan para pengikutnya di periode awal. Ayat selanjutnya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Siapa yang mau baca artinya? Silakan. Ayat berapa? Ayat ke-21 Mbak Ningsi. Allah baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Terima kasih. Ya, makasih. Nah, jadi Habib An-Najjar bilang ke kaumnya, sebenarnya nggak ada alasan kita menolak dakwah 3 orang ini. Gitu. Lihat mereka. Mereka ini orang yang satu layas alukum ajro, nggak berharap ada imbalan, dan mereka ini orang yang mendapat petunjuk. Nah, kata-kata ajro atau kata-kata imbalan itu maknanya bisa beragam. Satu, mereka orang yang berdakwah tapi nggak nyari uang. Mereka nggak mencari kekuasaan, nggak mencari popularitas. Mereka ini orang asing loh. Mereka datang dari Yerusalem jauh-jauh, berkorban harta, tenaga, waktu, mungkin termasuk meninggalkan keluarga juga, pergi ke Antiok, ke Turki hari ini, selatan Turki. Nah, ayat ini juga mengingatkan, fungsinya mengingatkan orang kafir di Mekah, wahai orang kafir, orang-orang Mekah,
Hadzal rajul, laki-laki ini Nabi Muhammad itu orang yang ikhlas. Nabi Muhammad itu tidak berharap apapun. Dia tidak berharap kekuasaan, tidak berharap jabatan, tidak berharap materi. Ketika ditawarkan posisi sebagai chieftain of Makkah, dia menolak. Karena yang dia harapkan hanyalah orang-orang Makkah menerima hidayah. Gitu. Nah, baik Nabi Muhammad yang menjadi mukhotob maupun orang yang diceritakan dalam peristiwa ini, 3 orang utusan Allah, 3 orang utusan Nabi Isa, itu semuanya tidak berharap balasan. Wahum muhtadun, orang yang dapat petunjuk. Muhtadun itu juga maknanya bisa beragam. 1, ajaran Nabi Isa, ajaran 3 orang utusan ini ajaran yang make sense, ajaran yang masuk akal. Kedua, mereka ini orang yang bagus cara hidupnya. Jadi Habib An-Najjar seolah-olah ingin mengatakan, look, lihat gaya hidup mereka, lihat cara bicara mereka. Mereka ini orang yang sopan, santun, mereka ini orang yang intelek. Nah, itulah salah satu makna wahum muhtadun. Mereka ini orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau kita penduduk Antiok beriman kepada mereka, mengikuti dakwah mereka, kita tidak akan rugi materi karena kita tidak akan kehilangan materi apapun, dan kita tidak akan rugi akhirat kalau kita mengikuti hidayah, mengikuti ajaran yang mereka sampaikan. Ayat ke-22. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Silakan yang membaca artinya ayat ke-22. Saya. Enggak. Silakan. Kayu baca ya. Silakan Kayu. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, terima kasih. Nah, jadi setelah dia bilang, ayo ikuti Mursalun, 3 orang utusan Nabi Isa ini, 3 orang utusan Allah ini, lalu dia bilang, kenapa saya nggak beriman? Gitu. Coba lihat cara redaksi yang digunakan Allah. Dia switch dari bahasa ittabi'u, dari kalimat perintah fi'lul amr, kemudian berubah menjadi aku. Menjadi aku. Kenapa aku tidak beriman? Nah, para ulama, para ahli tafsir menjelaskan perubahan redaksi ini. Pertama, ada kemungkinan dia ini dihakimi, ada kemungkinan dia dicecar dengan pertanyaan yang menghakimi oleh penduduk Antiok. Hei Habib, kenapa kamu beriman? Kamu ini kan orang Roman, sementara mereka itu orang Bani Israel, datang dari jauh, gitu. Dijawablah pertanyaan itu, kenapa saya nggak beriman? Gitu. Kedua, kenapa dia menggunakan kata aku? Jawaban para ulama adalah karena dia menggunakan bahasa halus sebenarnya. Jadi Habib An-Najjar itu sangat wise, sangat bijaksana dalam berdakwah. Dia nggak mau menunjuk hidung orang. Dia nggak bilang kenapa kalian nggak beriman, gitu. Kalau Habib An-Najjar bilang kenapa kalian nggak beriman, berarti kan dia menunjuk hidung orang lain, gitu. Nah, jadi kalimat wa ma liyala a'bud itu kalimat yang sopan, gitu. Dan dia menjelaskan alasan dia beriman. Karena Allah adalah zat yang telah menciptakan dia dan zat tempat kembalinya kalian semua. Hei wahai penduduk Antiok, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Jadi artinya apa? Habib An-Najjar pada saat itu mengingatkan penduduk Antiok, kalian semua very soon, segera akan mati dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa Habib An-Najjar juga akan mengingatkan tentang kedatangan kematian kepada siapapun, termasuk his fellow citizen, penduduk Antiok. Itu. Ayat ke-23.
A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yuqidun. Oke, silakan dilanjutkan. Siapa yang membaca terjemahannya? Boleh. Bu Ade, silakan Bu Ade. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi di dalam ayat ke-23 ini, Habib the Carpenter, Habib ini mulai mengkritik paganisme, mulai mengkritik ritual penyembahan berhala. Tapi sekali lagi dengan bahasa yang halus. Jadi dia bilang, kalau aku menyembah berhala-berhala, maka aku tidak akan bisa diselamatkan oleh berhala-berhala itu. Jadi lihat, yang dia gunakan adalah bahasa aku. Jadi kalau ada hal, dia menggambarkan ada kemungkinan buruk yang terjadi kalau dia tetap menyembah berhala. Nah, itu tidak dia nisbahkan kepada kaum Antiok gitu. Ini sekali lagi Al-Qur'an sedang mengajarkan kepada kita cara kita mengajak orang lain. Jadi kalau kita nggak beriman, kalau kita nggak mengikuti jalan Allah, yang rugi kita sendiri, saya sendiri gitu. Jadi tidak menunjuk hidung orang lain. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat tanya. Minggu lalu saya sudah sebutkan bahwa kata A itu ya, itu artinya adalah hal. Hal. Ada yang tahu artinya A atau hal itu apa? Hal, apakah? Apakah? Nah, apakah di sini pertanyaan ini bersifat retoris. Al-Quran berulang-ulang kali di banyak tempat menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris artinya apa? Bertanya, tetapi tidak untuk minta dijawab. Karena jawabannya sudah clear, kristal clear. Sudah kristal clear, sudah tahu jawabannya. Jadi kalau aku mengambil berhala-berhala itu sebagai Tuhan, maka mereka tidak akan mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan, dan mereka tidak akan mampu menyelamatkanku. Gitu. Nah, jadi Habib An-Najjar menjelaskan kenapa dia tidak mungkin bertahan pada agama lama menyembah berhala. Nah, pelajaran lain dalam ayat ini adalah Allah menggunakan kata iyuridnir rahman bidurrin. Kalau Tuhan Allah yang Maha Rahman menginginkan padaku bidurrin adanya keburukan, maka mereka Tuhan-Tuhan berhala tidak akan mampu menyelamatkanku. Para ulama tafsir membuat pertanyaan. Kenapa yang digunakan adalah Ar-Rahman lagi? Sejauh ini sampai ayat ke-23 ini kan kata-kata Rahman diulang berkali-kali itu. Nah, kenapa dalam ayat ini kata yang dipilih adalah Ar-Rahman lagi? Dan Ar-Rahman itu disebut dalam ayat ini dia bisa memberikan keburukan kepada manusia. Gitu. Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah Allah itu Maha Rahman. Tetapi Allah juga bisa menghukum manusia. Gitu. Nah, kalau Allah menghukum manusia, maka hukuman itu datang dari sifat Allah yang Maha Rahman. Kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah, keburukan, maka keburukan itu datang dari sifat Allah yang Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan keburukan yang dikirimkan Allah kepada kita itu, ad-dur itu, dia bersifat temporal. Karena dalam Islam, dalam akidah Islam itu, dalam keyakinan kita, there is no such a thing as pure evil. Nggak ada yang disebut dengan murni keburukan, itu nggak ada. Pasti setiap keburukan itu di belakangnya ada kebaikan. Jadi kalau Allah mengirimkan musibah kepada kita, di balik itu pasti ada hal-hal baik, ada manfaat, ada hikmah untuk kita. Misalnya kita kena COVID, itu kan kena dur kita, kena keburukan, kena sakit.
Nah, setelah itu pasti ada hal-hal positif yang kembali kepada kita. Misalnya kita jadi lebih hati-hati dengan kesehatan, kita jadi lebih paham pentingnya makna kesehatan, pentingnya berolahraga, pentingnya mengkonsumsi yang sehat-sehat itu. Jadi setiap keburukan yang terjadi kepada kita itu semuanya sifatnya temporal. Atau Kemudian memang juga tuh Pak Ustadz, memang ada juga memang Allah kan memberikan kita sakit itu ya memang memang untuk kita mendapatkan untuk dapat belajar sabar. Jadi bukan hanya yang artinya yang kalau menjaga kesehatan itu kan semua sifatnya artinya itu yang terlihat, ya kan, yang terlihat menjaga ya. Tapi ada juga di balik itu sifat Allah itu yang mengajak kita untuk yaitu karena kan sabar itu balasannya tidak ada habisnya, tidak ada nilainya, sangat-sangat tinggi. Nah, Allah biasanya tuh lewat sakit, lewat apa itu yaitu mengajar sabar. Iya. Jadi betul banyak sekali benefit di balik musibah, di balik sakit yang diberikan Allah untuk kita. Satu, kita belajar bersabar, kedua juga belajar bersyukur. Ketiga, belajar berkomitmen untuk jadi lebih baik gitu. Kita dikasih sakit serius banget nih. Setelah sembuh, kita kan jadi kepikiran, sebelum sakit saya belum pernah ngaji nih. Saya belum bisa ngaji. Nah, setelah diberi sakit parah, baru terpikir, yang kurang dalam hidup saya itu adalah saya belum membaca kalimat Allah. Jadi sakit itu, sakit yang ternyata membawa manfaat jangka panjang gitu. Sakit yang menyelamatkan kita gitu. Nah, makanya dalam ayat ini digunakan iyuridnir rahman. Kalau Allah menginginkan keburukan kepadaku, kata sifat Allah yang digunakan dalam ini adalah Ar-Rahman. Gitu. Dalam ayat selanjutnya kita baca, Inni idzal lafi dhalalim mubin. Ayo, siapa yang mau baca terjemahannya? Saya aja baca lagi. Bergantian Kak Ayu, biar yang lain muncul juga, biar kedengaran suaranya. Ayo, siapa yang belum? Oke, saya baca deh, Mas. Mbak Wahyu ya? Ya. Ya, silakan Mbak Wahyu. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, oke. Jadi, terima kasih Mbak Wahyu. Dalam ayat ke-23 tadi kan Allah menggunakan kalimat pertanyaan retoris ya. Bertanya. Nah, jawabannya ada dalam ayat ke-24 ini. Kalau aku mengambil berhala sebagai Tuhan, menyembah selain Allah, maka yang terjadi kepadaku adalah aku akan sesat. Sesatnya jelas, dhalalim mubin. Itu. Nah, yang pelajaran penting dalam ayat ke-24 ini juga sekali lagi adalah redaksi kalimat yang digunakan oleh Habib An-Najjar. Dia menyebut kata sesat. Tapi yang dia sesatkan itu bukan objek dakwahnya. Yang dia sesatkan itu bukan penduduk Antiok. Dia sendiri. Jadi dia nggak bilang, hei kalian kalau nggak beriman, kalian sesat. Gitu. Orang berdakwah tuh nggak gitu. Kalau ada keburukan itu dia refer ke dirinya sendiri. Gitu. Kalau ada kebaikan, ada hal-hal positif, baru kreditnya dia berikan kepada objek dakwahnya. Gitu. Nah ini kebijaksanaan yang dicontohkan oleh Habib An-Najjar. Artinya apa? Kalau berdakwah itu jangan menggunakan bahasa kasar, jangan menghina agama orang lain, jangan make fun agama orang lain. Kalau mau berdakwah, ajaklah orang berpikir rasional. Gunakanlah bahasa yang halus, bahasa yang sopan. Itu ayat ke-24. Ayat ke-25. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Silakan yang belum baca, dibaca ayat ke-25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Ya, terima kasih Ibu Sekar. Nah, dalam ayat ke-25 ini dia declare. Fasma'un, dengarkanlah. Saya telah beriman, saya telah menjadi seorang muslim. Saya menjadi pengikut Nabi Isa. Gitu. Jadi dalam ayat ini dia mendeklarasikan keimanannya. Kata yang dia gunakan, Rabbikum, Tuhan kalian.
Allah itu Tuhan kalian juga, bukan hanya Tuhan saya. Allah itu bukan hanya Tuhan Bani Israel yang ada di Yerusalem, bukan hanya Tuhannya Bani Israel di Antiok. Allah itu juga Tuhannya kita bangsa Romawi. Allah itu bukan hanya Tuhannya orang Arab di Mekah, bukan hanya Tuhannya orang Islam di Indonesia, Tuhannya kita yang ada di Amerika juga. Mau dia white, mau dia black, mau dia Meksikan, Allah itu Tuhan kita semua, yang menciptakan kita semua. Nah, itu makna dari kalimat Habib Najjar, bi rabbikum, Tuhan kalian semua. Fasma'un, hei kalian penduduk Antiok, dengarkanlah aku. Nah, dengarkanlah aku, makna dari kata ini ada dua kemungkinan. Pertama, hei orang-orang Antiok, dengarkanlah aku, ayo ikuti murid-murid Yesus ini. Ikuti 3 orang utusan Yesus ini. Itu makna pertama. Makna kedua, yang dia minta untuk mendengar itu adalah 3 disciples ini, 3 orang murid Yesus ini. Artinya, hai murid-murid Yesus, hai para mursalun, dengarkanlah, saksikanlah bahwa aku sudah beriman. Jadi kalimat ini ditujukan kepada 3 orang murid Nabi Isa. Ya, sekali lagi Al-Quran itu multi tafsir, melahirkan keragaman makna, tapi maknanya itu saling melengkapi, tidak saling berkontradiksi satu sama lain. Itulah keindahan Al-Quran. Ayat ke-26. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ayo, siapa yang mau baca? Saya Yanti. Silakan Mbak Yanti. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ya, makasih. Ayat ini juga ayat favorit ini. Ayat favorit. Kenapa favorit? Karena dia berbicara tentang jannah, berbicara tentang surga. Dan ayat ini itu ayat yang menyemangati kita, menyemangati umat Islam, menyemangati sahabat Nabi yang menjadi supporter pendukung dakwah Nabi Muhammad. Hei sahabat Nabi, ketahuilah kalau kamu beriman kepada Allah, mengajak orang lain ke jalan Allah, kamu semua akan diganjar surga. Jadi narasi ini, kalimat ini kalimat yang indah. Biar kita tambah mantep itu dalam beragama. Kalau kita menyeru, menjawab panggilan Allah, mendakwahkan panggilan Allah, mendakwahkan agama Allah, diganjar langsung oleh Allah dengan al-jannah. Dikatakan kepadanya siapa? Kepada Habib An-Najjar, wahai Habib, masuklah kamu kepada surga Allah. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kok ceritanya melompat? Tadi ayat ke-25 masih bercerita tentang Habib An-Najjar ngajak orang beriman. Ayat ke-26 tiba-tiba ayat Al-Quran langsung bercerita si Habib An-Najjar ini dimasukkan Allah ke surga. Kira-kira apa yang terjadi? Kok tiba-tiba ayatnya melompat gitu? Apa yang terjadi? Meninggal, enggak? Iya, jadi menurut para ulama tafsir, Habib An-Najjar ini kemudian meninggal, dan dia meninggal terbunuh. Terbunuh oleh siapa? Katanya ya. Kenapa Bu Smerdan? Dirajam katanya. Ya, betul. Jadi Habib An-Najjar ini terbunuh oleh mob tadi, oleh kerumunan massa tadi. Kerumunan massa tadi mau membunuh murid Nabi Isa. Datang si Habib An-Najjar, orang kampung dari jauh ngajak beriman. Akhirnya dialah yang terbunuh gitu. Nah, tapi Al-Qur'an memotong ceritanya. Jadi peristiwa pembunuhan tuh nggak diceritakan. Yang langsung diceritakan itu adalah dia dimasukkan ke surga. Orang Islam kita yang membaca ayat ini, maksudnya para mufasir, ketika membaca ayat ini langsung tahu, oh, si Habib An-Najjar ini dia mati syahid. Semua tafsir para ulama menyebutkan bahwa Habib An-Najjar mati syahid gitu. Nah, kenapa? Apa hikmah? Peristiwa pembunuhan itu nggak disebutkan dalam ayat ini, dalam narasi ini. Kenapa tiba-tiba lompat langsung ke dia dimasukkan Allah ke surga? Kira-kira kenapa? Supaya itu ya apa namanya? Mungkin kekerasan itu tidak
Tidak banyak tempatnya di Quran lah gitu kayak. Ah, betul. Jadi kekerasan itu tidak perlu diekspos. Tidak perlu ekspos dalam Al-Quran. Kedua, ya, siapa itu Qatadah? Qatadah itu salah seorang mufasir generasi awal juga. Dia tabi'un. Oke. Jadi generasi awal, generasi tabi'in, Bu Supardan. Gitu. Kenapa Qatadah dengan Qatadah, Bu Supardan? Soalnya di ayat 25 itu dijelaskan di hadis mengenai itu waktu Ibnu yang dirajam itu, terus ada Qatadah yang menambahkan katanya mereka merajamnya gitu. Jadi ya begitu, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, para ulama tafsir langsung tahu gitu bahwa dia meninggal terbunuh, dan dia status meninggalnya adalah dia seorang yang syahid. Nah, alasan selanjutnya dia peristiwa pembunuhan nggak disebutkan adalah karena nanti orang-orang kafir Quraisy terinspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad itu. Jadi kan ayat ini, surat Yasin ini harus disampaikan ke orang kafir kan? Di ayat ke-13, ingat ya, ayat ke-13, wadrib lahum, buatkanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada mereka Muhammad cerita tentang Ashabul Qaryah. Jadi ceritanya harus disampaikan kan? Nah, kalau di dalamnya ada peristiwa pembunuhan kepada utusan Allah, pembunuhan kepada orang yang mensupport utusan Allah, itu nanti menginspirasi itu. Jadi itu salah satu jawaban ulama kenapa peristiwa itu tidak disebutkan. Alasan yang lain adalah Allah menganggap kecil pengorbanan manusia, perjuangan manusia di dunia. Jadi yang disorot Allah, yang dibesarkan Allah itu bukan pengorbanannya di dunia, tapi balasannya di akhirat. Gitu. Jadi yang penting bagi Allah itu adalah menceritakan balasannya. Gitu. Nah, itu alasan kenapa peristiwa pembunuhannya tidak disebutkan. Nah, dalam ayat ini kan disebutkan qiladkhulul jannah, masuklah kamu ke surga. Jadi kan itu right away, langsung. Berarti apa? Orang yang mati syahid, orang yang meninggal di jalan Allah, dia nggak perlu ada hisab, nggak perlu ada perhitungan, nggak perlu ada pertanyaan malaikat. Dan ini artinya apa? Ini rahmat Allah bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Jadi dia nggak perlu ada pertanyaan di alam kubur. Ketika dia masuk di alam kubur, masuk ke alam barzakh, dia sudah digambarkan oleh Allah di depan matanya, dia akan masuk ke surga setelah dia melalui setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Setelah periode alam barzakh berakhir, dia right away masuk surga. Nah, itu karunia Allah yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Itu. Ibu-ibu Bapak yang dimuliakan Allah, itu ayat ke-26. Nah, yang penting juga ya laita qaumi ya'lamun. Apa tadi terjemahannya? Ayat ke-26 ini siapa yang baca? Pokoknya tadi udah. Mbak Yanti tadi. Ya, saya. Ya, coba dibaca lagi Mbak Yanti ayat 26. 26, oke. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga, dia, laki-laki itu, berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ya, look. Ini makanya saya favorit sekali cerita ini ya. Favorit sekali cerita ini. Banyak sekali pelajaran moralnya bagi kita dalam ayat ini. Setelah dia dikasih tahu kamu masuk surga, coba apa kalimat pertama yang dia ucapkan dari alam barzakh? Kalimat yang pertama setelah dia dikasih tahu masuk surga, dia nggak nanya where is my Ferrari, where is my big palace, gitu. Mana bidadari surga, misalnya. Bukan itu yang dia tanyakan. Ya, kalimat yang keluar dari mulutnya setelah dia dapat jaminan Allah masuk surga adalah alangkah baiknya kalau kaumku ikut mursalin ini. Jadi yang keluar dari mulutnya adalah kalimat penyesalan orang-orang nggak beriman. Gitu. Yang keluar dari mulutnya adalah apa ya? Tadi rasa kasih sayang kepada kaumnya dan betul-betul harapan tingkat tinggi kaumnya itu ikut. Kaumnya itu mendapat hidayah.
Setelah dia meninggal, terbunuh, ternyata balasan Allah itu adalah surga. Oh, kalau aja mereka tahu, mereka nggak akan melakukan itu. Gitu. Nah, makanya kata para ulama, kata Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi, orang ini orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas sekali. Ini contoh benar, da'i benar ini. Pelajaran bagi kita yang mau ngajak ke jalan Allah, ngajak orang ke jalan Allah itu harus tulus, harus cinta benar kepada objek yang kita dakwai. Dia nggak dendam loh, dia terbunuh, dia nggak dendam. Orang ini, kata Ibnu Abbas, dia ikhlas di dunia dan dia ikhlas di akhirat. Dia nggak punya perasaan ingin membalas gitu, nggak mengutuk dia dari alam barzah kepada orang-orang yang memukuli dia sampai terbunuh tadi. Itu. Nah, itu apa namanya pemanaan dari qala ya laita qaumi ya'lamun. Kita lanjut ayat terakhir. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayo ayat terakhir siapa yang membaca? Boleh. Ya, silakan Bu Dewi. Alasan Tuhanku memberikan ampunan kepadaku dan menjadikanku orang yang dimuliakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi apa? Dia bercerita bahwa dosa-dosanya yang telah dia lakukan seumur hidup itu langsung diampuni oleh Allah. Ingat tadi ya, Habib An-Najjar ini masuk Islam mengikuti dakwah Nabi Isa pada saat usianya sudah tua, sudah 70 tahun. Tapi karena dia ikhlas mengikuti jalan Allah dan ikut memperjuangkan dakwah, memperjuangkan risalah Allah, dosa-dosa dia seumur hidup tadi itu diampuni, dihapus oleh Allah. Ayat ini juga ngasih optimisme kepada kita gitu. Kapanpun kita di usia berapapun kalau kita mau mendekat ke jalan Allah, mau mendekat ke Allah, Allah akan menyambut dengan baik, Allah akan berikan ampunan kepada kita. Nggak ada yang namanya pesimisme, nggak ada yang namanya jalan tertutup. Semuanya jalan masih Allah buka kalau kita mau mendekat, mau melalui jalan itu. Kemudian selain diampuni oleh Allah, dia dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dimuliakan itu tafsirnya bisa macam-macam. Satu, dia masuk surga, kemudian dia dapat ucapan selamat datang langsung kan tadi dari malaikat, tiladkhulil jannah, wahai Habib An-Najjar masuklah ke surga. Yang ketiga, makna dari dimuliakan Allah, dia dimuliakan karena hidupnya, kisahnya itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Selama berbelas-belas abad sampai hari ini, siapapun yang baca surat Yasin akan mendapatkan perjalanan hidup, akan mendapatkan kisah si Habib An-Najjar ini. Wah, itu orang pilihan sekali ya. Dari mungkin miliaran umat manusia yang pernah ada dalam alam semesta ini, atau mungkin lebih dari miliaran, Allah memilih orang-orang tertentu saja yang inspiratif, kemudian merekamnya dalam Al-Quran untuk diceritakan ke orang lain. Sehingga dia melekat dalam memori kita. Ini kan berarti orang yang terpilih sekali. Gitu. Hidupnya ada dalam Al-Quran, diceritakan dalam Al-Quran. Nah, ibu-ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Yasin, terutama dari ayat ke-20 sampai ayat ke-27. Silakan kalau ada yang mau bertanya, memberikan tambahan. Silakan. Mas Rafiq, saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Wahyu. Assalamualaikum. Ini kan tadi yang dari yang minggu lalu sampai minggu sekarang itu intinya adalah metafor untuk Rasulullah tentang berdakwah ya, Mas ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah moral story seperti ini atau seperti yang di dalam Quran tadi kan Mas Rafiq juga menunjukkan bahwa ini bisa menjadi contoh kalau kita berdakwah, ini bisa menjadi contoh kita berperilaku dan sebagainya dan seterusnya. Berarti kisah-kisah dalam Al-Quran itu bisa kita jadikan metafor dalam kehidupan keseharian kita, begitukah? Ya. Walaupun ini ditujukan kepada Rasulullah gitu. Betul, Pak. Jadi semua cerita dalam Al-Quran, semua kisah dalam Al-Quran itu diceritakan untuk disampaikan ulang kepada siapapun untuk diambil pelajarannya.
Dan kata para ulama tafsir, semua cerita yang terjadi dalam Al-Quran, itu semua hal yang potensial terjadi kembali di masa-masa setelah turunnya Al-Quran. Misalnya ya, kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa kan dia berhadapan dengan Fir'aun. Nah, Fir'aun itu kan penguasa yang lalim, yang diktator. Kenapa Allah menceritakan Fir'aun dalam Al-Quran? Karena di masa yang akan datang mungkin akan muncul perilaku-perilaku pemimpin yang seperti Fir'aun. Yang merasa berkuasa, bisa menindas orang semaunya sendiri, tiranik, otoriter gitu. Ada juga cerita tentang Qarun. Kenapa Qarun ceritakan? Supaya jadi pelajaran moral. Karena di masa yang akan datang, orang seperti Qarun itu bisa hidup lagi. Orang yang kaya, menumpuk uang sebanyak-banyaknya, tadinya miskin jadi kaya, tapi setelah kaya dia lupa daratan. Dia nggak ingat harta itu dari siapa. Gitu. Nah, cerita tentang Habib An-Najjar ini mungkin terulang juga. Gitu. Orang yang ngajak ke jalan Allah, tapi kalau mau ngajak ke jalan Allah, belajarlah dari Habib An-Najjar. Lakukanlah dengan cara ikhlas, mencintai kaumnya, mencintai orang yang dia ajak. Gitu. Jadi, kisah dalam Al-Quran itu perlu dibaca dan diceritakan kepada orang lain. Minggu yang lalu, setelah menjelaskan tafsir surat ke-13, dalam hati saya tuh berpikir begini. Bagaimana caranya cerita ini saya sampaikan ke non-muslim, gitu kan? Dalam ayat 13 ini kan wadrib lahum. Buatkanlah bagi mereka, sampaikanlah bagi mereka masalan, perumpamaan atau cerita ashabal qaryah, penduduk sebuah kota. Setelah pengajian dalam hati saya berpikir, gimana nih? Ini amanat Al-Quran, cerita ini harus disampaikan ke orang lain. Nah, tiba-tiba Allah kasih momen ke saya untuk menyampaikan kisah ini. Pada saat mengajar di kelas, saya setiap hari Rabu sore mengajar di kelas, ada student yang nanya. Dia nanya, an Arab Muslim, if they read the Quran, do they understand the meaning of the Quran? Gitu. Nah, pertanyaan itu, kalau orang Arab, orang Muslim, tapi dia Arab, udah jelas bisa bahasa Arab ya. Ketika dia baca Al-Quran, dia langsung mengerti nggak makna ayat Al-Quran itu? Ya, saya bilang, enggak, dia nggak langsung mengerti. Mungkin dia bisa memahami surface level. Pada bagian permukaan dia bisa. Sama seperti kita baca terjemahan. Tapi untuk fully understand, grasp the meaning, kita harus baca tafsir, kita harus mendengar kajian tafsir, supaya tahu konteksnya. Lalu saya buatkanlah cerita. I will give you an example. In the chapter Yasin, chapter of 36, gitu ya. There is a story of a person, the Quran doesn't mention the name. There is a story of three messengers. If we read only the Quran, we don't know who those messengers are. But if we read tafsir, the exegesis, we will know that those messengers are 3 disciples, 3 apostles of Jesus. Gitu. Nah, jadi dari situ saya punya momen untuk menyampaikan cerita itu. Gitu. Jadi balik lagi ke Mbak Wahyu, betul Mbak, kisah-kisah dalam Al-Quran itu kita baca untuk kita ambil sendiri pelajaran moralnya dan disampaikan ke orang lain. Gitu. Begitu Mbak Wahyu, mudah-mudahan menjawab. Silahkan kalau ada yang lain ingin menambahkan. Tapi memang juga itu kan Pak Rofiq, Pak Ustadz, Quran itu memang menjadi pedoman untuk kita, untuk kehidupan kita, dan dia tidak ada masa expirednya gitu. Jadi yang terjadi ini nggak ada, itu eternal. Al-Quran itu kalau justru kita semakin kita kaji itu ya dari semua surat-suratnya, itu sebenarnya itu sudah menjadi panduan kita sebenarnya. Kalau yang setelah saya pelajari gitu, ini sebenarnya semua udah ada di Quran, cuma kan karena kita semua ini kan nggak belajar, kita belajar Qurannya mungkin juga baru. Maksudnya belajar Quran dalam arti tafsir. Jadi yang kita kenal Quran kan cuma di permukaan. Seperti misalnya kalau ini sedikit saya sharing. Kemarin kan saya belajar surat An-Naba gitu loh. Jadi di surat An-Naba itu kan tentang artinya kan berita besar. Nah, itu juga surat Makkiyah yang diturunkan ketika
artinya untuk soal keimanan gitu loh, karena ya itu dia waktu itu juga masyarakat Quraisy kan belum percaya, dan terlebih lagi mereka percaya bahwa ada mati, mereka akan mati, mereka percaya, tapi mereka tidak percaya bahwa akan ada hari kebangkitan dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban, itu mereka tidak percaya. Dan menurut saya, kalau saya kaji lagi sekarang, sebenarnya yang tidak mempercayai hari kebangkitan itu bukan cuma orang Muslim. Maksudnya bukan cuma orang non-Muslim gitu loh. Bahkan orang Muslim pun kita banyak yang tidak percaya dalam tanda kutip tentang hari kebangkitan ini. Kenapa? Kita lihat aja dari perilakunya. Orang yang bekerja keras gitu ya, cari uang terus-terusan sampai sepertinya tidak ada habisnya. Berarti kan sepertinya dia tidak percaya bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Gitu logikanya, ya kan? Karena apa? Dia pikir dia akan hidup di dunia ini seterusnya. Sehingga dia mencari harta sebanyak-banyaknya, dia lupa bahwa di sini, padahal nanti harta itu kan nggak akan dibawa, gitu loh. Dan itu jadi semakin sebenarnya kita, pada akhirnya, ketika mau kita belajar suatu surat dan kita mengerti tafsirnya, kita jadi sadar, oh sebenarnya kita nih bekerja itu nggak perlulah mati-matian, ibaratnya begitu kan. Jadi maksudnya ya artinya kita cuma seperlunya aja. Karena pada dasarnya kan manusia itu pada akhirnya adalah hidup untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya pekerjaan itu ya adalah untuk kita memenuhi kebutuhan. Tapi untuk menjadi kaya, menjadi apa, itu sebenarnya itu jadi bukan menjadi tujuan gitu akhirnya kalau kita menjadikan Quran sebagai panduan. Itu menurut yang sharingnya aja ya gitu. Iya. Makasih banget. Makasih banyak Mbak Nita. Renungan yang sangat berharga. Ya, jadi ya betul, sekali lagi poin awal tadi adalah semua kisah dalam Al-Quran itu semuanya pelajaran moral yang harus kita baca berulang-ulang karena sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Silakan Mbak Darwasi. Assalamualaikum warahmatullahi bagi kurangan badan. Oh, mudah-mudahan cepat sehat Mbak Darwasi. Amin, makasih. Ini kita mau tanya yang surat Yasin nomor 26, artinya Ustaz Rafid, ini ada 2 pertanyaan aku. Kenapa dikatakan kepadanya masuklah seorang laki-laki, berkata alangkah baiknya sekiranya kaum itu mengatakan, kenapa disebut laki-laki yang masuk surga bukannya perempuan? Dan pertanyaan yang kedua, apa bedanya mati syahid dan usul katimah? Kata mati syahid masuk surga, usul katimah juga masuk surga. Kalau gitu aku mau mati syahid, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Pertanyaannya bagus Mbak Darwasi. Jadi kalau dibaca terjemahannya memang sebagian terjemahan ada yang menggunakan kata-kata laki-laki. Tapi kalau saya memprediksi kemungkinan kata laki-laki di sini dalam tanda kurung ya Mbak Darwasi ya. Nah, karena ayat ke-26 ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat ke-20. Ayat ke-20 itu kan ada cerita seorang laki-laki. Tadi kita di awal tadi, mungkin Mbak Darwasi belum mengikuti, mengkaji ada cerita tentang seorang laki-laki di zaman Romawi ini, di zaman Nabi Isa yang namanya Habib An-Najjar atau Habib the Carpenter. Nah, dialah orang yang disebut dalam ayat ke-26 ini Mbak Darwasi. Bukan berarti yang masuk surga itu hanya laki-laki aja gitu. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang perempuan yang masuk surga, misalnya Siti Asia istrinya Fir'aun, kemudian Siti Maryam ibunya Yesus sendiri, kemudian istrinya Nabi Ibrahim itu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang dimuliakan Allah disebut dalam Al-Quran dan mereka juga dipastikan masuk surga gitu. Surga itu untuk semua orang, bukan hanya laki-laki aja. Jadi pertanyaan kedua, apa bedanya antara husnul khotimah dengan syahid? Husnul khotimah itu orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik. Dengan cara dia sedang tidak melakukan perbuatan dosa, sebaliknya dia justru sedang beribadah kepada Allah. Dia misalnya
meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan sholat, atau setelah beramal soleh, setelah sodakoh, setelah infak. Kalau dia pernah berdosa, dia sudah bertobat sebelumnya. Nah, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Artinya orang yang hidupnya berakhir, ditutup oleh Allah lembaran catatannya, itu dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan berdosa. Itu husnul khotimah. Nah, syahid itu adalah orang yang syahid sendiri itu artinya orang yang disaksikan gitu. Disaksikan tuh maknanya adalah disaksikan oleh malaikat, bisa jadi malaikat, bisa jadi Allah, dia masuk surga. Nah, ini lebih spesifik, Mbak, lebih khusus. Jadi ada cara-cara meninggal tertentu yang digolongkan oleh Allah sebagai syahid atau dipastikan Allah masuk surga. Misalnya dalam Al-Qur'an kalau dia orang yang berperang di jalan Allah, membela diri, membela agama, ketika agama diperangi, dia orang yang mati syahid gitu. Kemudian orang yang meninggal karena virus, kalau dia perilakunya baik gitu ya, kalau dia bukan seorang pendosa, dia juga dapat status mati syahid. Orang yang meninggal tenggelam juga disebut sebagai orang yang mati syahid gitu. Orang yang belajar di jalan Allah, menuntut ilmu, kemudian belum selesai tugas menuntut ilmunya, belum dapat gelarnya, misalnya belum dapat ijazahnya, tapi dia ikhlas menuntut ilmu di jalan Allah, dia meninggal, dia juga disebut orang yang meninggal sebagai syahid gitu. Nah, itu bedanya Mbak Darwasih. Mudah-mudahan doa kita semua mudah-mudahan kita diberi Allah surga, kita diwafatkan Allah dengan cara apapun. Yang penting adalah kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Itu doa kita itu. Oke, makasih Ustaz Rafid. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Saya Mas Rafiq Yanti. Oh, Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Kalau misalkan ya meninggal di tanah suci itu termasuk mati syahid atau husnul khotimah? Itu ya kayak umroh atau naik haji terus meninggal di tanah suci misalkan. Ya, saya belum mendengar ada riwayat yang menjelaskan meninggal di tanah suci tergolong sebagai mati syahid gitu ya. Tapi itu insya Allah orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah Mbak Yanti, karena dia hajjun mabrur, itu kan haji yang mabrur, haji yang diterima itu kan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dia sudah datang kepada Allah, meminta ampun dosa-dosanya di masa lalu, diberi pahala karena perbuatan hajinya, insya Allah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kalau ada keluarga kita yang meninggal di tanah suci, sebenarnya ya antara sedih dan gembira juga. Sedih ya karena keluarga kita meninggal, ada perasaan gembira ya karena keluarga kita meninggal di tempat yang baik, di momen yang baik, di bulan suci, setelah dia melakukan ibadah haji, dosa-dosa yang terampuni gitu. Jadi begitu. Kalau ada yang lain yang ingin menambahkan, silakan dari jawaban saya. Boleh, Mas. Silakan Bu Sekar. Ya, jadi ada seorang guru SCA yang sudah beberapa tahun lalu itu sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Kemudian beliau itu dan saya juga pernah dengar ceramah bahwa takdir kita untuk kapan mati itu sudah ditakdirkan Allah, tapi kita boleh bermohon untuk bagaimana caranya kita mati. Itu saya pernah dengar, alhamdulillah. Tapi terus kemudian guru ini bercita-cita untuk meninggal di tanah suci. Jadi dia mencari pekerjaan di sana, dapat pekerjaan di sana. Beberapa tahun kemudian sakitnya makin parah dan meninggal dan dikuburkan di apa nama kuburan itu? Baki? Kuburan Baki di Madinah. Baki, ya. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa orang-orang yang dikuburkan di situ itu mulia, bagaimanalah begitu. Jadi itu dicita-citakan untuk meninggal di tanah suci dan alhamdulillah terkabul. Sekedar mau sharing aja. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, ceritanya bagus sekali Bu Sekar. Ya, jadi
sedikit sekali orang yang berpikir tentang bagaimana merekayasa kematian. Merekayasa itu artinya membuat skenario mengenai kematian kita. Lebih banyak itu orang yang berpikir tentang merekayasa kehidupan. Hidup mau apa, seperti apa. Tapi jarang sekali orang yang berpikir mau meninggal dalam keadaan seperti apa, di mana. Gitu. Nah, orang yang bisa berpikir seperti itu sudah sampai kepada tingkatan yang sangat tinggi lah keimanannya. Gitu. Mudah-mudahan kita semua ya diberi anugerah untuk sampai ke situ. Hidup, menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, berprestasi sebaik-baiknya, tapi yang paling pokok adalah kehidupan kita itu kehidupan setelah kita meninggal. Jadi sambil hidup, sambil menyiapkan kematian, sambil menyiapkan hidup yang lebih jauh, yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama, abadi, tidak akan ada akhirnya. Saya kira itu pesan moral dari apa yang kita diskusikan pagi ini. Baik, sekarang sudah 7.20, sudah 1 jam 20 menit. Mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Setelah kita tutup nanti secara resmi dengan doa, silahkan kalau mau saling silaturahmi dengan yang ada di sini. Tapi kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya mau memperkenalkan di sini ada keluarga saya, ada bapak mertua saya, dan pertemuan yang pertama saya sudah memperkenalkan bapak saya, ayah saya, tapi juga ada di sini. Silakan Pak kalau mau mengucapkan salam. Rofik ada di Arizona apa di Indonesia? Oh, saya di Arizona. Maksud saya di dalam Zoom ini ada bapak mertua saya. Oh, bapak di sana. Masya Allah. Silakan kalau bapak mau mengucapkan salam biar kenalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kebetulan saya ayahnya Rani, mertuanya Rani. Masya Allah. Dari Jogja ini. Dari Jogja, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Sehat-sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Aduh, kangen gudeg Jogja saya, Pak. Ya. Silakan nanti kita kirim. Gudeg Jogja yang di Kendil masih ada ya, Pak? Oh, masih ada, masih. Oh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan bisa ke sana, Insya Allah. Oh ya, Insya Allah. Iya. Mbak Yanti, Jogja juga tempe bacem, tahu bacem juga Jogja itu Mbak Yanti. Oh iya. Wiwingko, Jogja terkenal. Iya. Ya. Jadi yang kopiah putih itu bapak mertua saya, yang kopiah hitam dari Palembang itu bapak saya. Bukannya sama, Mas. Iya. Dua-duanya sekarang udah pensiun, udah kembali ke dunia tani, jadi petani. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya izin live ya. Ya, baik, makasih semuanya. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Izin Terima kasih Mas Rafiq dan semua teman-teman. Assalamualaikum. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rafiq. Ya, makasih semuanya sama-sama.